Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Pada kesempatan kali ini, untuk materi pelajaran humas dan keprotokolan, kita sampai pada KD ke 3.13 dan KD 4.13, yaitu menerapkan persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Tujuan dari materi ini agar kalian dapat melakukan persiapan penyelenggaraan rapat dengan efektif. Untuk materinya meliputi berbagai macam rapat, syarat pertemuan, fasilitas pertemuan, pengaturan tempat duduk pertemuan, surat undangan, susunan acara pertemuan, dan macam-macam peserta rapat. Nah, kalau dilihat peta konsepnya seperti ini, sesuai dengan tujuan dari pembelajaran, yaitu bisa menerapkan persiapan penyelenggaraan rapat secara efektif. Ini sesuai dengan materi yang disampaikan tadi, jadi meliputi apa saja macam-macam rapat, syarat pertemuan, fasilitas pertemuan, bagaimana pengaturan tempat duduk pertemuan, bagaimana surat undangan dipersiapkan, susunan acaranya, serta berbagai jenis macam peserta pertemuan. Sebelum kita membahas materi pertemuan atau rapat, ada baiknya kalian bisa mengetahui apa sih itu rapat atau pertemuan. Kalau kita melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, rapat diartikan suatu pertemuan atau kumpulan untuk membicarakan sesuatu sidang atau majelis. Sedangkan kalau dia dalam buku Etika Komunikasi, karya dari Samsi Rambe, rapat merupakan kumpulan beberapa orang atau organisasi yang akan membicarakan suatu masalah atau kepentingan bersama untuk memberikan penjelasan, memecahkan suatu persoalan, dan sekaligus mengadakan perundingan demi memperoleh suatu hasil yang disepakati atau disetujui bersama. Kalau dilihat dari arti tadi, tujuan rapat dapat kita rinci seperti di sini ada 6 tujuan yang bisa diambil dengan dilaksanakannya suatu rapat. Yang pertama, untuk memecahkan atau mencari jalan keluar suatu masalah. Kedua, untuk menyampaikan informasi, perintah atau pernyataan. Ini biasanya kalau pimpinan organisasi atau lembaga mau menyampaikan hal-hal baru kepada para bawahan atau karyawan. Ketiga, sebagai alat koordinasi antar intern atau antar ekstern dari pihak dalam dan luar organisasi untuk koordinasi. Keempat, agar peserta rapat dapat diikut berpartisipasi pada masalah-masalah yang sedang terjadi. Kelima, tujuannya mempersiapkan suatu acara atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Keenam, yaitu menampung semua permasalahan dari arus bawah. Nah, ini biasanya kalau ada permasalahan, misalnya saja kalau ada biasanya perusahaan, apalagi saat ini dalam masa pandemi, banyak perusahaan yang dalam memecahkan solusinya para karyawannya dirumahkan. Nah, ini juga suatu masalah kan. Nah, ini biasanya banyak para karyawan ingin meminta permasalahan ini tidak berlarut-larut, terus bagaimana? Apakah bisa pemecahannya lah? Itu perlu diadakan suatu rapat sini. Kalau dilihat dari tujuannya, rapat bisa digolongkan ke dalam 3 kategori di sini. Yang pertama yaitu rapat pemecahan masalah. Rapat yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Seperti tadi di masa pandemi, banyak karyawan yang dirumahkan, itu juga merupakan masalah. Rapat penjelasan, rapat yang dilaksanakan untuk memberikan penjelasan kepada para peserta rapat. Kemudian ada rapat perundingan. Nah, rapat yang dilakukan untuk merundingkan sesuatu perselisihan di antara kedua belah pihak, sehingga dapat mencari jalan tengah yang akan disepakati bersama.
itu adalah rapat perundingan. Kalau dilihat dari sifatnya, ada 4 macam sifat rapat di sini. Yang pertama yaitu rapat formil. Rapat formil diselenggarakan untuk membahas masalah yang sangat penting biasanya dan berlaku peraturan keprotokolan. Misalnya dibuatkan surat undangan, termasuk apa? Bagian keprotokolan tentang tata warkat. Kemarin kan sudah disampaikan pada materi yang lalu. Kemudian ada rapat informal, diadakan tidak berdasarkan perencanaan yang formal, biasanya mendiskusikan suatu hal yang sifatnya mendadak. Itu biasanya ada hal yang harus diselesaikan secara mendadak, makanya perlu diadakan suatu rapat. Jadi tidak perlu dibuatkan undangan seperti rapat formal. Kemudian rapat tertutup. Rapat tertutup di sini biasanya dihadiri oleh para peserta tertentu saja untuk membahas masalah-masalah yang bersifat rahasia. Contohnya kalau perusahaan akan meluncurkan produk baru, bagaimana nanti penjualannya. Jadi di sini sifatnya membuat analisa strategi dalam penjualan nantinya. Nah, ini perlu diadakan secara tertutup supaya apa? Tidak diketahui oleh saingan dari perusahaan tersebut. Kemudian rapat terbuka. Rapat terbuka di sini biasanya dihadiri oleh semua anggota dan materi yang dibahas tidak merupakan masalah yang rahasia. Contohnya rapat umum pemegang saham. Itu sifatnya adalah rapat terbuka. Nah, bagaimana untuk melaksanakan atau teknik menerapkan perencanaan sebuah pertemuan atau rapat? Ada 5W atau di sini istilahnya prinsip dalam melaksanakan rapat yang dikenal dengan 5W plus 1H. Why, what, who, where, when, how. Why, mengapa rapat perlu diselenggarakan? Nah, ini alasannya sebuah rapat dilaksanakan nantinya. What, masalah apa yang akan dibicarakan? Nah, ini tentunya harus dirumuskan dulu. Misalnya masalah tentang mengantisipasi penurunan penjualan pada saat pandemi misalnya. Kemudian who, siapa saja yang akan diundang, ataukah sebatas pimpinan dan staf, atau melibatkan seluruh karyawan, itu harus jelas. Where, di mana rapat diadakan atau diselenggarakan. Karena ini musim pandemi, cukup dilaksanakan di perusahaan tanpa dilaksanakan di luar kota misalnya. Karena harus apa? Menjaga protokol kesehatan. Itu perlu juga di masa pandemi seperti ini. When, kapan rapat akan diselenggarakan? Nah, ini berkaitan dengan apa? Waktu, hari, jam. Jadi harus jelas. How, bagaimana rapat akan diselenggarakan? Ini sepertinya kaitannya dengan sifat rapat tadi. Bisa terbuka, tertutup, informal, atau formal. Nah, kalau itu rapatnya menyangkut hal-hal yang sangat penting, sebaiknya dilaksanakan secara formal. Secara formal dibuatkan undangan seperti tadi, protokol kesehatan harus dipatuhi karena ini musim pandemi. Nah, rapat bisa berjalan baik kalau memenuhi unsur-unsur seperti di sini. Ada tujuan, mengapa rapat diadakan, apa goalnya di sini. Kemudian ada masalah tentunya. Apa masalahnya? Misalnya bagaimana meningkatkan penjualan pada musim pandemi. Sehingga apa omset kita bisa naik, misalnya itu. Peserta di sini siapa saja? Harus jelas. Apakah sebatas staf,
atau semua karyawan. Media yang digunakan. Nah, sekarang ini adalah musim pandemi. Apa menggunakan telekonferensi seperti Zoom? Nah, ini perlu dipertimbangkan juga. Not tulis. Nah, not tulis biasanya untuk mencatat jalannya rapat. Kemudian pemimpin. Pemimpin di sini adalah untuk memandu bagaimana rapat itu supaya berhasil sesuai dengan tujuannya. Ya, jadi mengarahkan sifatnya pemimpin di sini. Nah, di sini merupakan syarat rapat yang baik. Syarat rapat yang baik, yang pertama yaitu suasananya harus terbuka. Terbuka, maksudnya di sini semua bisa memberikan saran. Terus pimpinan bisa menerima masukan juga. Kemudian tidak ada monopoli, maksudnya monopoli pembicaraan oleh 1 atau 2 orang peserta di sini. Sehingga yang lainnya tidak diberi kesempatan untuk memberikan saran atau pendapatnya. Kemudian ada partisipasi aktif. Nah, kalau memecahkan suatu masalah, diharapkan semua peserta bisa memberikan ide atau saran atau pendapatnya sehingga masalah tersebut bisa terpecahkan dengan baik. Adanya bimbingan dan pengawasan dari pimpinan rapat. Nah, agar apa? Tujuannya bisa diarahkan, bisa goalnya bisa tercapai. Kemudian kalaupun itu ada perdebatan, harus berdasarkan argumentasi, bukan emosi. Misalnya argumennya berdasarkan data-data atau fakta yang ada di lapangan, misalnya seperti itu. Kemudian adanya disiplin waktu. Disiplin waktu sesuai dengan apa? Sesuai dengan susunan acara yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini seorang sekretaris nanti tugasnya harus bisa membuat susunan acara dengan memberikan batasan waktu di situ. Berikutnya adalah fasilitas pertemuan. Fasilitas pertemuan di sini sangat mendukung berjalannya suatu rapat dengan baik. Apa saja yang perlu diperhatikan di sini? Tempat pertemuan. Tempat pertemuan di sini sangat mendukung karena apa? Biasanya di sini kalau rapatnya hanya di dalam kota, bisa ditempuh di dalam kota, sebaiknya diadakan dalam kota. Kalaupun keluar kota nanti membutuhkan biaya akomodasi dan sebagainya, itu perlu dipertimbangkan juga. Kemudian tata ruang. Tata ruang nanti sebaiknya disesuaikan dengan jumlah peserta. Pengaturan tempat duduk disesuaikan dengan sifat rapatnya, apakah terbuka atau tertutup, atau hanya dihadiri beberapa orang saja, atau dalam jumlah besar. Itu perlu diatur tempat duduknya. Kemudian di sini perlengkapan pertemuan. Misalnya kalau menggunakan media apa saja, terutama kalau sekarang musimnya pandemi. Media yang perlu dipersiapkan apakah menggunakan telekonferensi seperti Zoom dan sebagainya. Itu perlu dipertimbangkan. Surat undangan. Nah, surat undangan sekarang ini sudah era digital, tidak seperti dulu ya, harus dikirim melalui ekspedisi misalnya. Sekarang cukup melalui WhatsApp dan sebagainya. Surat undangan yang sudah dibuat bisa difotokan kemudian di-share kepada beberapa peserta yang akan diundang. Nah, yang keenam akomodasi. Akomodasi di sini perlu dipersiapkan kalau pada saat acara rapat dilaksanakan di luar kota yang menyangkut pada apa? Penginapan juga kalau di luar kota. 7. Kesehatan, terutama di musim pandemi di sini. Protokol kesehatan perlu diterapkan juga. Misalnya harus menggunakan masker karena kita bertemu dengan beberapa orang di situ. Misalnya tempat duduknya dikasih jarak. Nah, itu seorang sekretaris harus bisa menata sedemikian rupa agar apa?
kondisi kesehatan dari para peserta ini bisa terkontrol dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana pengaturan tempat duduk pertemuan. Nah, ini disesuaikan dengan jenis rapat dan peserta yang ada. Ada bentuk klasikal. Bentuk ini biasanya kalau jumlah pesertanya banyak sekali, seperti suatu ruangan dibentuk kelas ya. Jadi tempat duduknya seperti ini pada gambar. Ini cocok untuk rapat yang memberikan suatu informasi atau penjelasan. Misalnya informasi atau penjelasan tentang produk baru, strategi pemasarannya bagaimana. Nah, ini. Kemudian bentuk konferensi seperti ini biasanya digunakan untuk pertemuan yang membahas suatu pemecahan masalah atau teamwork. Seperti ini dibuat per tim, misalnya kalau 50 orang misalnya. Jadi dibuatkan kalau ada 5 tim, ada 10-10, berarti harus ada 5 meja di sini. Kemudian bentuk huruf U, ini sangat cocok untuk pertemuan informal dan juga bisa digunakan untuk pertemuan yang sifatnya memecahkan masalah. Ini bentuk U di sini. Ini biasanya pimpinan ada di sini, ingin mengetahui pendapat atau saran atau masukan dari para peserta rapat yang lain. Bentuk huruf U, fungsinya hampir sama dengan U, hanya konfirmasinya ini menyerupai huruf V. Sini, kelihatan. Kemudian bentuk setengah lingkaran. Nah, ini sangat cocok untuk pertemuan informal juga, untuk memecahkan suatu masalah. Seperti ini bentuknya. Yang keenam yaitu bentuk lingkaran tadi ya sudah. Ketujuh, bentuk aula atau bioskop. Ini kalau pesertanya cukup banyak sekali. Ini seperti rapat pleno di gedung MPR atau DPR yang membutuhkan peserta sampai ratusan. Nah, jadi dalam pemilihan pengaturan tempat duduk harus disesuaikan dengan sifat dan jumlah peserta rapat nantinya. Yang tidak kalah penting, kalau itu rapat sifatnya formal, salah satunya harus ada surat undangan secara formal juga. Kalau musim pandemi seperti ini, cukup suratnya nanti di-share lewat WhatsApp misalnya. Email juga bisa. Ini adalah contoh dari satu surat dari panitia pemungutan suara. Kalian pada waktu kelas 10 sudah pernah membuat berbagai macam surat, antaranya surat undangan. Nah, ini silakan nanti dibuat sesuai dengan tugas nanti. Ya, jadi lengkap, ada kop surat, nomor, sifat, perihalnya, kemudian kepada siapa, alinea pembuka, isi surat, dan alinea penutup, terutama harus jelas di sini. Siapa yang membuat surat? Jadi rapat ini dihadiri oleh para pejabat, perlu adanya undangan yang harus dibuat. Selain undangan, sekretaris juga harus bisa menyusun susunan acara seperti tampak di sini. Jadi acara pertemuan disusun berdasarkan agenda rapat atau daftar pokok-pokok pembicaraan yang akan disampaikan pada rapat nanti. Jadi contohnya seperti ini. Jadi dibuatkan susunan acara, ada waktu, kegiatan, dan siapa yang bertanggung jawab nantinya untuk materi-materinya. Yang terakhir yaitu pada peserta pertemuan. Ada 7 tipe peserta di sini. Yang pertama yaitu tipe pemberi informasi. Biasanya tipe ini memiliki pengetahuan yang sangat luas, wawasan yang luas, sehingga dia bisa memberikan informasi dan sering dijuluki dengan kamus berjalan. Saking pandainya peserta seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, tipe pemberi semangat. Tipe pemberi semangat memiliki kemampuan dan kemampuan kerja yang tinggi. Dia bisa memberi motivasi kepada peserta yang lainnya. Ketiga, tipe inisiatif. Tipe ini biasanya sering muncul pada saat ada kemacetan dalam membahas suatu masalah.
Nah, tipe ini sangat diharapkan bisa membantu memecahkan masalah yang terjadi. Kemudian ada tipe pemersatu. Tipe pemersatu selalu mengusahakan persatuan dalam kelompoknya, sehingga sering disebut sebagai juru damai. Itu tipe pemersatu. Tipe penyerang. Tipe penyerang biasanya selalu menentang pendapat atau tidak disetujui dengan peserta lain, sehingga menimbulkan masalah dan memecah dalam kelompok tersebut. Tipe perantara. Tipe perantara biasanya akan bertindak sebagai perantara atau menjembatani antara orang atau kelompok yang berbeda. Jadi dia sebagai penengah. Ini sangat cocok kalau rapat yang sifatnya memecahkan suatu masalah. Perlu adanya tipe perantara di sini. Kemudian tipe pendengar. Nah, tipe pendengar di sini sifatnya pasif. Dia tidak mengeluarkan pendapat, kritik atau saran. Jadi sifatnya hanya mendengarkan saja. Dia pasang badan pada rapat, tapi tidak memberikan saran atau pendapatnya. Kalau tipe seperti ini tidak cocok untuk rapat yang membutuhkan suatu penyelesaian masalah. Nah, untuk materi kita pada kali ini, jika ada hal-hal yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan kepada Ibu, dan jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu berikan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.